Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rifki. Nomor induk mahasiswa yaitu 2012111142 dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam 2D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran teologi dari Hasan Hanafi. Hasan Hanafi sendiri lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari 1935. Riwayat pendidikan: menamatkan pendidikan dasar tahun 1948. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Khalil Agha, Kairo sampai tahun 1952. Di sini ia mulai berkenalan dengan pemikiran dan gerakan Ikhwanul Muslimin dan aktif pada saat kuliah di Universitas Kairo sampai gerakan ini dibubarkan. Setelah mendapat gelar sarjana bidang filsafat dari Universitas Kairo pada tahun 1956, ia melanjutkan studi di Doktorat d'Etat La Sorbonne, Prancis, dan mendapat gelar doktor pada tahun 1966 dengan disertasi berjudul esai tentang metode penafsiran setebal 900 halaman, memperoleh hadiah sebagai karya tulis terbaik di Mesir tahun 1971. Sepulangnya dari Paris tahun 1966, Hasan Hanafi ditugaskan mengajar mata kuliah filsafat di Fakultas Sastra, jurusan filsafat Universitas Kairo, Mesir, dan sempat menjadi profesor di Prancis dan menjadi konsultan akademik di Universitas PBB Tokyo pada tahun 1985 sampai 1987. Di samping menjadi seorang pemikir keislaman, ia juga penulis yang produktif. Banyak karya tulisnya yang dihasilkan dalam 3 bahasa, yaitu Arab, Inggris, dan Prancis. Di antara karya-karyanya adalah Qadaya Mu'assirah, diterbitkan pada tahun 1976 sampai 1977. Kemudian yang paling terkenal yaitu Dirasat Islamiyah pada tahun 1981. Hasan Hanafi juga menulis artikel di beberapa jurnal bahasa Arab, mentahqiq teks klasik Arab, dan menerjemahkan buku tentang agama dan filsafat dalam bahasa Arab. Untuk metode pemikiran Hasan Hanafi menunjukkan konsep baru tentang teologi Islam yang ilmiah dan membumi sebagai alternatif atas kritikan bahwa teologi tidak ilmiah dan melangit. Bertujuan menjadikan teologi tidak hanya sebagai dogma yang kosong tanpa makna, tetapi sebagai ilmu tentang perjuangan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara aktual sebagai landasan etik dan motivasi. Gagasan Hanafi tentang teologi adalah berusaha mentransformasikan teologi tradisional yang teosentris menuju antroposentris. Pemikiran ini didasari oleh 2 alasan. Yang pertama, kebutuhan adanya sebuah ideologi dan teologi yang jelas dan konkret di tengah pertarungan ideologi global. Perlunya bangunan teologi yang bukan hanya teoretik, namun juga praktis yang bisa melahirkan gerakan dalam sejarah. Ada 2 teori yang ditawarkan oleh Hanafi untuk mengatasi teologi klasik ini. Yang pertama yaitu analisis bahasa. Bahasa dan istilah dalam teologi klasik adalah warisan umat terdahulu yang seolah-olah menjadi doktrin yang khas dan paten, tidak bisa diganggu-gugat. Menurut Hanafi, istilah teologi tak hanya mengarah pada transcender atau di luar kesanggupan dan gaib, tapi juga tentang sifat dan metode keilmuan yang empirik rasional, seperti iman, amal, dan imamah, atau historis seperti nubuah, dan juga metafisi seperti Tuhan dan akhirat. Yang kedua yaitu analisis realita sosial. Analisis ini digunakan untuk mengetahui latar belakang histori, sosiologi munculnya teologi di masa lalu, dan
pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat dan penganutnya. Selanjutnya digunakan untuk menentukan arah dan orientasi teologi kontemporer. Untuk membandingkan dua tawaran tersebut, Hanafi menggunakan 3 metode berpikir, yaitu dialektika, fenomenologi, dan hermeneutik. Yang pertama, dialektika adalah metode berpikir berdasarkan asumsi bahwa proses sejarah terjadi lewat konfrontasi dialektis. Tesis melahirkan antitesis dan selanjutnya sintesis. Kemudian fenomenologi adalah gagasan dari Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Fenomenologi adalah metode berpikir untuk mencari hakikat suatu fenomena atau realitas. Fenomena melalui 3 reduksi, yaitu reduksi fenomenologis, reduksi eidetik, dan reduksi transendental. Kemudian hermeneutik merupakan cara penafsiran terhadap teks atau simbol yang mensyaratkan adanya kemampuan menafsirkan kondisi masa lalu yang tidak dialami kemudian dibawa pada masa sekarang. Aktivitas penafsirannya terdiri dari 3 segi yang saling berhubungan: teks, perantara atau penafsir, dan penyampaian kepada audiens. Dalam pandangan tauhid, Hanafi menilai bahwa orang dulu secara keliru memandang tema pokok ilmu adalah zat Tuhan. Padahal zat Tuhan tidak mungkin dijadikan sebagai tema, karena zat Tuhan tidak pernah menjadi objek kajian ilmu. Menurut Hanafi, Tuhan bukanlah sebuah tema pokok ilmu pengetahuan, bukan juga objek pembahasan, bukan sesuatu yang perlu dipahami, dibenarkan atau diungkapkan, melainkan sesuatu yang menggerakkan perbuatan dan membangkitkan aktivitas, tujuan sebuah orientasi, dan puncak dari segala pengejawantahan atau perwujudan. Deskripsi Tuhan tentang zatnya sendiri memberi pelajaran kepada manusia tentang kesadaran dirinya sendiri atau cogito, yang secara rasional dapat diketahui dengan melalui perasaan diri atau self-feeling. Berpendapat bahwa tauhid tidak akan mempunyai makna kalau tidak diwujudkan dalam aksi yang konkret dan bermanfaat. Namun ia mengkaitkan aksi ini dengan ritual ibadah. Penyebutan Tuhan tentang zatnya sendiri sama persis dengan cogito atau kesadaran diri yang ada dalam diri manusia, yang berarti menunjukkan tentang keberadaannya. Deskripsi pertama dalam ausaf atau sifat-sifat Tuhan adalah wujud. Wujud berarti keberadaan. Adapun deskripsinya tentang sifat-sifatnya berarti ajaran tentang kesadaran akan lingkungan dan dunia sebagai kesadaran yang lebih menggunakan desain. Sebuah kesadaran akan berbagi persepsi dan ekspresi teori-teori lainnya. Menurut Hanafi, konsep wujud Tuhan tidak menjelaskan wujud Tuhan, kemahaan, dan kesucian Tuhan. Sebagaimana ditafsirkan oleh para teolog, Tuhan tidak butuh pensucian maupun pengakuan manusia, karena tanpa yang lainnya, Tuhan tetaplah Tuhan yang maha suci dengan segala sifat kesempurnaannya. Wujud adalah tuntutan kepada manusia untuk bisa menunjukkan eksistensi dirinya. Kemudian kidam, yang berarti dahulu, mempunyai makna pengalaman kesejarahan yang mengacu pada akar-akar keberadaan manusia di dalam sejarah. Kidam adalah modal pengalaman dan pengetahuan kesejarahan untuk digunakan dalam melihat realitas dan masa depan sehingga bisa menghindarkan diri dari kesalahan taklid, kesesatan, dan kesalahan berpikir. Yang ketiga yaitu bako, berarti bekal atau abadi. Pengalaman kemanusiaan yang merupakan lawan dari sifat fana atau rusak. Berarti tuntutan kepada manusia untuk tidak cepat rusak, yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang positif, konstruktif, dan progresif, baik dalam perbuatan maupun pemikiran, dan menjauhi tindakan-tindakan yang bisa merusak keseimbangan alam dan manusia. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan yang lainnya, dan qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Keduanya merupakan tuntutan kepada manusia agar menunjukkan eksistensi dirinya secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain, dan tuntutan meninggalkan taklid, buta pada pemikiran dan budaya orang lain. Konsep ini diajukan Hanafi salah satunya adalah untuk membendung ekspansi barat dalam setiap lini kehidupan manusia, kehidupan umat Islam, dan juga untuk memunculkan kemandirian di kalangan umat Islam. Kemudian wahdaniyah atau keesaan bukan merujuk kepada keesaan Tuhan, pensucian Tuhan dari kegandaan atau syirik.
yang diarahkan kepada paham trinitas maupun politeisme, akan tetapi mengarah kepada kondisi sosial manusia. Wahdaniyah adalah tuntutan kepada manusia untuk tidak melakukan praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi tanpa batas, intimidasi kepada manusia lain. Wahdaniyah merupakan anjuran tentang kesatuan manusia, kesetaraan manusia, keadilan umum, dan lain-lain. Tidak ada yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain kecuali ketakwaannya. Kesimpulannya, berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa bagaimana corak atau watak pemikiran Hanafi yang hendak membawa dunia Islam bergerak menuju pencerahan yang menyeluruh. Sebagai anak zaman, Hanafi merupakan sosok yang pemikir yang unik. Ia tidak dapat dikategorikan sebagai pemikir tradisional dikarenakan ia membongkar dan mengkritik pemikiran tradisional. Pemikiran Hanafi senantiasa mempresentasikan hubungan dialektis atau komunikasi dua arah antara subjek diri dan yang lain dalam proses sejarah. Demikian itu adalah dalam rangka melakukan reinterpretasi penafsiran ulang terhadap tradisi yang relevan dengan tuntutan kontemporer. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa teori pengetahuan Hanafi mempunyai paradigma kebenaran relatif dengan rasio sebagai sarana untuk mencapai kebenaran. Tujuan penelusuran rasional ini bukan untuk menyerang orang kafir dan membela akidah itu sendiri, melainkan untuk menunjukkan bukti-bukti kebenaran internal melalui analisis rasional terhadap pengalaman generasi masa lalu dan cara yang ditempuh untuk mengimplementasikannya. Langkah ini akan mampu memberikan kebenaran eksternal hingga akidah menjadi inklusif atau tidak langsung dan diterima orang untuk diterjemahkan dalam dunia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.